Mari semangat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Anugrah Laya. Terima kasih surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Kiranya Allah Roh Kuduslah yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan Engkau sendiri yang memberikan kepekaan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau sendiri juga berbicara di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Momen kemarin kebetulan hari raya atau tahun baru Imlek ya. Kiranya di tahun baru Imlek ini juga boleh kita menikmati sukacita dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu satu tema, yaitu Gunung Batu Israel. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Sudah semua Bapak Ibu? Jikalau sudah semua, kita baca bersama-sama ayat ini, tapi jangan saling mendahului. Pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya
yang letaknya di bawah dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling gelap sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Pada kesempatan sore hari ini tentunya kita menggumulkan satu tema ini supaya boleh menjadi berkat buat kita. Bapak Ibu, di dalam dunia ini tentunya selalu berubah. Betul Bapak Ibu ya? Berubah. Kita aja berubah kok. Dari dari muda yang kekar gagah biasanya, lalu berjalannya dengan usia, maka biasanya apa? Dari yang gagah sudah mulai apa? Sudah mulai ono yang pegang tongkat, Bapak Ibu ya. Betul enggak? Hari itu menunjukkan apa? Dari yang gagah dulu itu gesit. Nah, kalau pergi itu gesit. Kalau pergi ke pasar, kalau masih muda, gesit. Tapi ketika sudah mulai usianya lanjut, maka yang gesit dulu sudah mulai apa? Lamban. Pelan-pelan sudah. Jadi itu tentang pribadi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau zaman dulu, saudara, kalau kita lihat teknologi ya, saudara ya. Zaman dulu itu kalau umpamanya kita berjanji dengan orang lain melalui surat dulu. Kalau zaman sekarang gampang ya saudara ya. Betul ya? Apa saja, kita janjian, kita pergi ke kafe, minum kopi. Sekarang gampang saudara. Melalui apa? WA. Dari yang jadul menjadi apa? Yang luar biasa cepatnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua bisa berubah. Bahkan kadang-kadang kita itu sebagai manusia, kadang-kadang kita mengadakan satu perjanjian atau janji kepada, entah itu kepada anak kita, entah itu kepada pasangan kita, atau kepada orang lain. Siapa yang pernah berjanji? Nanti ya kalau kamu ulang tahun, tak kasih hadiah buat kamu. Ada Bapak Ibu pernah berjanji? Biasanya apa? Tahu-tahu mungkin temannya yang dijanjiin ulang tahun untuk diberikan hadiah, tahu-tahu dia sendiri mengalami sakit, nggak kunjung memberi hadiahnya saudara. Karena apa? Dia sendiri mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin karena jarak yang jauh. Jadi kadang-kadang kita itu sebenarnya berjanji, tetapi kadang-kadang kita gagal untuk menempati janji kita. Bahkan tidak mampu untuk kita menempati janji kita. Misalnya saudara, kadang-kadang kita itu berubah. Dalam janji kita sudah berjanji kepada orang yang kita kasihi bahwa kita memberikan sesuatu. Karena mungkin yang membuat kita mangkel saudara. Maka janji kita itu untuk memberikan kepada mereka akhirnya berubah menjadi apa? Bukannya memberi sesuatu, tetapi justru apa? Marah dan benci. Itulah keberadaan kita manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu tidak seperti kita yang berubah-ubah. Allah itu akan tetap setia, bahkan menempati janjinya. Tapi jangan disalahpahami. Kalau Allah tetap setia, bahkan menempati janjinya, aku boleh melakukan apa saja, kan Allah setia. Inilah orang-orang yang tidak mengerti tentang kasih Allah yang besar. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita membutuhkan pribadi yang tidak berubah. Dan pribadi itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang setia.
yang telah menyatakan dirinya kepada setiap kita. Manusia tadi bisa berubah. Kita membutuhkan pribadi yang tidak berubah itu, kita membutuhkan pribadi yang setia itu, dan kita membutuhkan pribadi yang memenuhi janjinya. Dan tentunya kita tidak mendapatkan kepada manusia. Kita hanya mendapatkan hal itu kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, di mana Allah itu setia di dalam janjinya dan kasihnya tidak pernah berubah. Kalau kita perhatikan saudara bagian firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat bagaimana Yakub itu memberikan wasiat. Apa wasiat itu ya? Apa wasiat? Pesan-pesan terakhir. Kalau pesan terakhir itu penting enggak Bapak Ibu? Biasanya ya, ada orang yang mau meninggal itu loh Bapak Ibu. Biasanya dia kumpulkan anak-anaknya, lalu ketika dia mengumpulkan anak-anaknya, ono pesan-pesan terakhir. Kalau pesan terakhir itu sangat penting saudara ya. Hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial sekali. Hal-hal yang prinsip akan dia sampaikan. Misalnya ya, ada orang tua menyampaikan, "Nak, kalau aku nggak ada nanti ya, ojo bertengkar terus." Misalnya seperti itu. Ojo rame terus sama saudaramu ya. Semuanya kalian baik-baik, rukun yo. Bisa seperti itu. Jadi pesan-pesan terakhir itu sangat penting sekali, dan itu disampaikan oleh siapa di sini? Oleh Yakub kepada anak-anaknya. Berapa anak Yakub? Berapa Bapak? Berapa anak Yakub? 12. Sedikit atau banyak itu saudara? Enggak, kalau zaman dulu sedikit itu. Biasanya orang yang 15 kok saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menyampaikan wasiat, menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada anak-anaknya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya hal itu saudara di dalam pasal 49 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Masing-masing dia menyampaikan tentang wasiat, pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya. Dia mengingatkan mereka hal-hal apa yang menjadi bagian mereka dan hal-hal apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ini penting. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Yakub ini? Siapa Yakub? Dia adalah seorang yang siapa Bapak Ibu? Siapa Yakub? Kalau umpamanya Yakub adalah seorang yang apa? Itu terkenal kan? Tapi seorang yang menipu itu dirubah oleh namanya oleh Tuhan menjadi siapa? Israel. Israel itu apa artinya? Yakub adalah namanya penipu, lalu diubah namanya, bukan lagi kamu penipu, tetapi Israel. Apa itu Israel? Umat pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub kalau seorang yang penipu tadi, seseorang yang tidak layak, tetapi sekarang dipilih oleh Tuhan. Apakah dasarnya dipilih oleh Tuhan? Karena kebaikan kah? Karena kelebihan daripada yang lain? Lebih istimewa daripada yang lain? Tidak Bapak Ibu. Dia dipilih oleh karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sendiri bisa kita melihat saudara, Yakub itu dipilih bukan karena dia lebih baik dari yang lain. Bukan dia lebih unggul dari yang lain.
Tetapi dia dipilih menjadi anaknya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab selalu kita digambarkan itu bahwa kita adalah umat pilihannya. Bukan kita lebih baik dari yang lain, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi justru Allah memanggil kita dari keberadaan kita, lalu dia menjadikan kita anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yakub itu saudara, dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dijadikan anaknya. Dijadikan menjadi biji matanya. Maka kira-kira Bapak Ibu, setelah dia dijadikan anak-anak Tuhan, dijadikan dia sebagai anaknya Tuhan, apakah pergumulan itu selesai Bapak Ibu? Kira-kira selesai enggak Bapak Ibu? Tidak selesai. Makanya kadang-kadang banyak orang yang terbius, oh ikut Yesus, semua berjalan dengan baik. Tidak selamanya. Kenyataannya, Yakub di dalam bagian firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupannya. Perjalanan kehidupan itu yang mengalami dinamika kehidupan. Kadang-kadang dia di dalam pergumulan yang hebat sekali, penuh dengan tantangan, tetesan air mata. Tetapi dia tidak membuatnya menjadi apa? Ciut semangatnya. Dia tidak membuat gairah semangatnya untuk datang kepada Tuhan menjadi ciut. Tetapi justru di tengah-tengah dinamika yang dia alami itu, tantangan demi tantangan yang dia alami itu justru apa? Dia datang kepada Allah. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini tidak hanya saja kesaksian tentang hidupnya, tetapi juga kesaksian tentang perjalanan kehidupan anaknya, yaitu diantaranya Yusuf. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tahu tentang perjalanannya Yusuf. Kisah tentang Yusuf itu enak ya saudara. Enak enggak saudara? Sangat enak sekali, sangat indah sekali. Kenapa? Dikatakan ketika Yusuf itu yang masih muda saudara, dia mendapatkan mimpi dari Allah. Bahwasanya Yusuf itu dia menceritakan tentang mimpinya itu, bahwasanya suatu kelak diberitahukan sama papanya, nanti kamu menjadi orang yang terhebat, menjadi penguasa. Karena di dalam kisah itu saudara, bahwasanya kakak-kakaknya bahkan orang tuanya tunduk kepada dia. Saudara, di dalam cerita itu justru bukan senang saudara-saudaranya. Betul nggak Bapak Ibu? Dikisahkan bahwa tidak, ketika dia menceritakan tentang mimpinya itu saudara, bukannya senang, bukannya bahagia. Bagaimana mungkin kami kakak-kakakmu, kami harus tunduk kepada kamu. Mulai apa? Ada satu makanya jangan heran Bapak Ibu ya, ketika ada seorang yang mungkin berhasil menceritakan, jangan pikir banyak orang senang. Enggak. Pasti ada di antaranya ketika saudara sukses, ono kebencian. Jangan berharap ya banyak orang, aku sukses, lalu orang melihat banyak yang senang. Tidak saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yusuf menyimpan semuanya itu di dalam hatinya, saudara. Tentang apa yang disampaikan hal itu oleh papanya Yakub. Mungkin dalam perjalanan, oh iya aku diceritakan kalau saya suatu saat nanti menjadi penguasa besar di Mesir. Tetapi berbanding terbalik dengan realita yang dialaminya. Apa yang terjadi, saudara? Saudaranya menjual dia, bahkan membuang dia di dalam lubang, di dalam sumur loh saudara. Tapi sumurnya untung kering ya saudara. Kalau sumurnya penuh air saudara, bisa tenggelam loh saudara. Selesai dari situ tidak saudara. Di dalam Alkitab kita diceritakan bahwasanya itu Yusuf itu tidak berhenti dari situ, justru di rumah Potifar digodai saudara. Tidak hanya saja digodai, lalu
jatuh lagi. Banyak lika-liku yang dia alami. Maka di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 itu mengatakan, saudara, demikian ya, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Artinya apa, saudara? Di sini saudara, Yusuf disamakan seperti sebuah dahan yang subur atau pohon buah-buahan yang muda. Karena apa? Bukan karena dirinya, bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah membuatnya berbuah-buah. Sekali lagi, karena Allah. Ini penting, saudara. Karena Allah. Tidak hanya saja dikatakan di sana bahwasanya digambarkan sebagai sebuah dahan yang subur atau pohon yang buah-buahnya yang muda, saudara. Tetapi juga digambarkan atau diibaratkan seperti cabang pokok anggur atau tanaman menjalar lainnya, merambat naik ke atas tembok. Kita perhatikan di sana, saudara. Artinya apa? Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Allah dapat membuat mereka atau dia sendiri membuat Yusuf yang mungkin tidak dianggap itu menjadi sesuatu hal yang berhasil. Saudaraku, Yusuf lebih banyak diceritakan di dalam bagian ini, saudara, oleh Yakub dibandingkan dengan anak-anak Yakub yang lain. Oleh karena apa, saudara? Dikatakan Yakub tentang dia bersifat sesuatu hal yang indah. Di sini kita melihat bahkan perjalanan Yusuf itu, saudara, Tuhan pelihara dengan ajaib. Tuhan tuntun hari demi hari. Dan itu dikatakan di dalam bagian ini, saudara, bahwasanya Yusuf itu di tengah-tengah segala kemelut yang dia alami, pahit manisnya yang dialami oleh Yusuf, justru dia tetap teguh di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-23 ini, saudara, apa yang disampaikan oleh Yakub ayahnya, dia mengatakan tadi, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Coba bayangkan, saudara, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Yusuf, dikatakan tadi, ada pemanah-pemanah, ada orang-orang yang berniat jahat untuk menjatuhkannya. Tetapi semuanya itu mental. Ia banyak dimusuhi oleh orang-orang, bahkan pemanah-pemanah tadi mahir berbuat jahat, sangat ahli dalam melakukan penganiayaan terhadap Yusuf. Mereka membencinya, dan dari situlah penganiayaan itu terjadi dalam kehidupannya. Kalau bahasa kerennya itu sekarang, mereka menembakkan anak-anak panah kepada Yusuf. Bertubi-tubi, saudara. Dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Dari persoalan yang satu ke persoalan yang lain. Siapa yang melakukan? Siapa, Bapak Ibu? Orang jauh kan? Alkitab menceritakan, saudara, kalau kita melihat peristiwa tentang Yusuf, bukan orang yang jauh, bukan orang jauh nan sana, tapi diceritakan bahwasanya saudara-saudaranya yang tinggal di rumah bapaknya yang sangat dengki kepadanya. Kalau umpamanya kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu, kira-kira suasana hati kita bagaimana? Hah? Kecewa. Muara gede. Apalagi biasanya, kalau orang yang paling dekat, yang mengkhianati kita, memperlakukan kita tidak adil, biasanya hati kita seperti apa? Kalau orang yang paling dekat,
Sungguh luar biasa loh, saudara. Dikatakan mereka mengolok-oloknya, melucuti jubahnya, mengancam dia, menjualnya, dan menyangka perbuatan itu akan membawa Yusuf kepada kematian. Tidak berhenti dari situ, saudara. Istri tuannya di rumah Potifar mendatangkan kesusahan besar baginya dan melepaskan anak panah kepadanya. Ketika istri tuannya itu dengan sangat menggoda lah ya. Mungkin masih anak muda, ya pikir mungkin Yusuf, wah ini mumpung mungkin belum ada suaminya, Potifar belum ada di rumah, mungkin pergi, saudara. Mumpung ono anak muda yang kekar. Anak panah godaan itu dilancarkan kepada Yusuf. Tetapi ketika tidak berhasil anak panah itu dari si istri Potifar itu, saudara, timbul kebencian di hatinya, saudara, terhadap Yusuf. Dan selanjutnya ia berusaha menyerang dengan dakwaan palsu yang diarahkan kepada tempat yang paling lemah pertahanannya, tetapi juga dikuasai oleh Allah. Coba ya, saudara. Sampai dikatakan di dalam Alkitab kita bahwasanya ketika dia digoda oleh istri Potifar itu, dia berkata, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Allah. Coba bayangkan pernyataan itu, satu kalimat itu, saudara. Artinya apa? Allah selalu dia yakini di tengah-tengah keberadaannya. Bukan karena ada orang yang ada di sekitarnya, tetapi karena Allah hadir. Kalau kita seperti ini, saudara, maka sungguh ajaib, saudara. Engkau ada di dalam pekerjaan, engkau yakin tentang keberadaan Allah. Engkau ada di rumah, engkau selalu yakin tentang keberadaan Allah, sehingga engkau tidak melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dimanapun kita berada, selalu kita yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah keberadaan kita. Sehingga kita tidak sembarangan hidup dalam hidup ini. Di dalam segala situasi apapun, ketika kita mengatakan Allah hadir. Bukankah itu yang diyakini oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23? Dia mengatakan, di dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Allah besertaku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di sini loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak hanya bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Yes. Tetapi hatinya bukan berpaut kepada mereka, tetapi kepada siapa? Kepada Allah yang menjadi gunung batu Israel. Itu sebabnya Yakub ayahnya, dia menyaksikan hal itu dalam perjalanannya yang begitu luar biasa itu. Di dalam dinamika kehidupan itu, tantangan demi tantangan, hal yang sama dia saksikan tentang perjalanan kehidupan anaknya. Bahwa tidak ada cara yang lain, tidak ada pribadi yang lain, yang di tengah-tengah kejatuhan sekalipun, di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, tidak ada satupun pribadi yang menjadi tempat perlindungan, tidak ada satupun tempat pertolongan, tidak ada satupun yang bisa mengulurkan tangannya, kecuali siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Di tengah-tengah tetesan air mata, bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mungkin kita bergumul saat ini, saudara. Saya tidak mengerti tentang keberadaan saudara. Apakah pemahaman kita selama ini, oh ikut Yesus Kristus, semuanya berjalan dengan baik? Tidak, saudara. Kadang-kadang kita ikut Yesus itu
Kadang-kadang diizinkan kita bisa melewati lembah kekelaman itu. Sehingga kita tidak jarang meneteskan air mata. Tidak jarang kita berkata, benar tak? Allah itu Allah yang setia. Allah yang besar. Tetapi realita tentang kehidupan yang kami alami berbanding balik, saudara. Saya percaya, saudara, kalau umpamanya Yusuf itu, kalau dia sudah tahu nanti dia jadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir, di penjara pun dia tetap nggak apa-apa. Pokoknya nanti sasaran saya jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi kan dia tidak mengerti. Dia tidak tahu, saudara. Maka di dalam perjalanan hidup inilah yang terus dia gumuli. Di lembah kekelaman itu, di dalam godaan-godaan itu yang dia hadapi, yang dia alami, dia sedang bergumul sama Tuhan. Dan ketika dia melewati tentang itu semuanya, ada pengalaman yang indah bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang indah, yang spesial, yang mungkin saja tidak dipahami oleh orang lain, tetapi dia sendiri mengalaminya. Dia rasakan bagaimana kasih Allah itu yang tidak kelihatan itu, yang selalu menjangkaunya. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, justru dia ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin lebih dalam. Melalui apa? Pergumulan demi pergumulan itu. Semakin diperlengkapi dia, semakin apa? Semakin tangguh di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Dia sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat kesukaran-kesukaran itu, lewat tetesan-tetesan air mata itu, ada satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara, kemarin itu ada satu ilustrasi ya. Kadang-kadang kita itu, saudara, Adirai itu, saudara, kan dia punya tubuh yang kekar ya, Bapak Ibu. Betul ya, saudara? Pernah lihat, saudara? Wah, binaraga. Iya, betul ya. Adirai itu binaraga. Kalau saya ini, wah, yes. Tetapi, saudara, kalau Adirai dengan kita kan sama-sama tubuh, saudara. Betul enggak? Dagingnya sama kok. Uratnya sama, semualah normal. Tetapi apa yang membedakan? Sehingga ininya gede dan anugerah cilik. Seperti ini. Apa yang membedakan? Iya, ototnya gede, sedangkan otot anugerah cilik. Apa, Bapak Ibu? Iya, beban yang dia terus latih. Betul enggak, Bapak Ibu? Latihan itu loh, saudara. Sehingga kalau umpamanya mungkin kami sama-sama ngangkat beban, saudara, siapa yang lebih dahsyat? Ya, Adirai dong. Dibandingkan dengan pendeta anugerah cilik ini, apalagi nggak pernah ada latihan, wes amblas. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan itu. Supaya apa sebenarnya? Iman kita itu semakin apa? Kuat. Karena ada satu perjumpaan dengan Tuhan, ada satu pengenalan kita dengan Tuhan. Misalnya kita sudah dilewatkan, bahkan diluputkan dari bahaya masa lalu. Kita berkata, nak, gua udah lewat itu dulu. Tuhan sudah tolong. Kapan itu? Setelah lewat sesuatu peristiwa, barulah kita menceritakannya, membagikan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah di dalam bagian ini. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara, kekuatan, kemampuan, sehingga boleh mereka melewati itu. Mereka sadar
bukan kepada yang lain, tetapi dari Tuhan yang menjadi gunung batu Israel itu. Itu yang menjadi perlindungan mereka dikala mereka mengalami kesedihan. Mereka akan lari kepada gunung batu itu yang melindungi mereka, yang membentengi mereka dari berbagai macam anak panah dari iblis itu. Kepada siapakah kita berlindung, Bapak? Kepada orang yang kita anggap mampu menolong kita kah? Ataukah kepada Kristus yang adalah pemilik hidup ini? Amin, Bapak Ibu. Di daerah saya itu di Sumatera, saudara, kebetulan di daerah pantai. Pantai itu tentunya batu yang besar, Bapak Ibu. Gede sekali. Nah, setiap ombak itu kan biasanya gede karena memang sudah lautan bebas, saudara, di daerah saya itu. Jadi ombaknya itu sekitar mungkin sekitar 6 meter lebih ya. 6 meter, bahkan ada yang sampai 10 lebih. Jadi gelombangnya itu ya cukup gede. Makanya di daerah saya itu, saudara, bukan promosi ini, saudara ya, diadakan surfing internasional, saudara. Sering diadakan. Kenapa? Karena terkenal ombaknya. Nah, di pinggir pantai itu biasanya ada batu yang paling gede, kokoh sekali. Nah, biasanya, saudara, di batu yang paling gede itu, saudara, rupanya ada lubang atau sehingga ada burung-burung nanti ke sana. Jadi mereka itu loh, saudara, burung-burung itu membuat sarangnya, tempat mereka di batu-batu itu. Mereka tinggal di situ banyak sekali. Di bawahnya itu, saudara, gelombang yang dahsyat. Dahsyat sekali. Coba bayangkan kalau umpamanya gelombang itu menerpa, waduh, besar sekali. Tetapi burung-burung itu, saudara, yang membuat sarangnya, tempat tinggalnya di batu itu, yang berlindung di batu itu, mereka nyaman sekali. Kalau ada anaknya ya kasih makanan anaknya dengan apa? Di bawahnya ada gelombang gede, angin yang kencang sekali. Tetapi amanlah. Siapa itu? Burung-burung itu kasih nikmati makan anak-anaknya, mereka memberinya dengan mereka terbang sana sini. Sambil mereka kembali lagi kepada batu karang itu. Saudara, bukan mereka menikmati tentang kesulitan itu, tetapi apa? Karena mereka berlindung kepada apa? Batu karang yang gede itu, yang tidak mudah digoncangkan dengan apa? Gelombang yang dahsyat itu. Dia pergi mencari makannya. Dia selalu apa? Kembali lagi kepada apa? Batu karang itu yang dia tempati itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini pun hal yang sama sebenarnya. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita luput dari berbagai macam godaan. Bukan berarti kita luput dari kesulitan. Tidak, saudara. Selalu kita bisa mengalami hal yang sama dengan orang lain. Kesulitan-kesulitan. Tantangan demi tantangan. Tetapi apa yang membedakannya? Ketika di tengah kesulitan itu, bukan lari kepada yang lain. Bukan kita berlindung kepada yang lain. Bukan kita membangun kepada yang lain. Tetapi kita berlindung kepada batu karang yang teguh itu. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Benar, saudara. Tema gereja kita tahun ini apa, Bapak Ibu? Itu loh di sana. Building on the foundation of Jesus Christ. Masih ingat subtema gereja kita minggu kemarin, saudara? Apa? Dua macam dasar bangunan. Kelihatannya sama-sama bangunan muncul, kelihatannya bangunan. Baik, indah sekali ketika dipandang sebelum terjadi apa-apa. Tetapi yang membedakan ketika badai dan taufan itu, angin, banjir itu datang menerpa, barulah bangunan itu bisa kita bedakan. Yang satu berdiri kokoh karena dibangun atas dasar Kristus atau firman Allah.
Tetapi sekarang yang satunya roboh. Karena apa? Dibangun atas dasar apa? Pasir. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan ini, mari kita labuhkan. Bukan hanya sekedar labuhkan, tapi mari kita tinggal berlindung di batu karang yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, yang memberikan sukacita bahkan ketenangan di dalam hidup kita, walaupun badai menerpa kehidupan ini. Seperti layaknya tadi burung tadi yang berlindung, yang tinggal di dalam batu karang itu, dia menikmati ketenangan, dia menikmati sukacita, saudara. Dia menikmati damai sejahtera. Oleh karena apa? Karena batu gede itu yang melindungi dia dari hamparan badai dan taufan yang bisa saja menerpa. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya di tengah-tengah kehidupan ini, tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah sakit, penyakit, kondisi kesehatan yang semakin hari semakin menurun, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau yang menolong kami. Engkau yang memegang tangan kami. Sehingga di tengah-tengah godaan pun yang bisa memalingkan perhatian kami kepada Kristus, kami percaya Tuhanlah yang memegang tangan kami. Tuhan yang menolong kami, menopang hidup kami. Tidak ada hal yang lain. Kecuali siapa? Kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau gunung batu kami. Dan Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lain. Tidak hanya saja perlindungan kami, tetapi juga Engkau adalah yang menganugerahkan kami kasih karunia. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya di tengah-tengah segala situasi yang kami alami, baik di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, maupun juga di tengah-tengah kelimpahan, hati kami tetap berpaut kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat kami, pelindung kami, bahkan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Malam hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Boleh banyak badai kesulitan, tetapi kita mau tetap berlindung kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucapkan mewakili majelis dan jemaat GIA Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anugrah Laya. Tuhan Yesus memberkati.